yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di hari ini ya, hari Senin 5 Mei 2025 bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Dan pendengar, menjadi ahli surga tentu merupakan impian bagi kaum muslim. Oleh karena itu kita wajib menjalankan amanah yang dapat menjadikan kita seorang ahli surga. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, tapi untuk masuk ke sana tentu diperlukan usaha keras dan ketekunan ya. Dan pendengar, topik yang kami hadirkan di kesempatan pagi ini seputar menjaga amalan penghuni surga akan kami udarakan hingga nanti menjelang ke pukul 6 ya. Dan kami saat ini juga sudah tersambung bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri via telepon. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ustazah? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Mbak Isi juga sehat, kan? Alhamdulillah, sehat juga tentunya Ustazah. Ya Ustazah, sebelum kita nanti memberikan kesempatan untuk pendengar untuk bergabung melalui line interaktif ya di 0711 369977 atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090. Kita pengen mendengarkan terlebih dahulu tentunya pengantar dari tema yang kita hadirkan di pagi ini ya Ustazah mengenai menjaga amalan penghuni surga. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Esi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pusat Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah, dengan kenikmatan darinya yang menjadi sempurna semua amal kebaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua karunia, rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan pagi ini untuk menikmatinya. Semoga kita mampu mengubah semua karunia-Nya menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Berkaitan dengan tema kita pagi ini yaitu menjaga amalan penghuni surga ya, seperti yang dikatakan Mbak Isi tadi bahwa kita artinya harus mampu menjaga amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu penghuni daripada penghuni surga. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia ini ya tempat persinggahan, sementara kehidupan yang kekal abadi itu adalah akhirat. Di surga adalah tempat tinggal yang kita harapkan tentunya. Tempat tinggal mulia yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hamba yang taat, hamba yang setia, yang tentunya beriman kepadanya. Nah, untuk meraih kemuliaan itu diperlukan usaha, diperlukan upaya sungguh-sungguh agar apa? Agar bisa menjaga amanah, menjaga amal solid
dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa amalan penghuni surga itu amalan-amalan yang bersih dari segala riya, ya. Jadi memang dilakukan dengan keikhlasan gitu, dilandasi dengan iman yang kuat gitu. Nah, inilah orang-orang yang selalu artinya selama dia di dunia menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengambil beberapa ayat dari surat surat yang ke-13 ya, surat Al-Hujurat ya. Itu di surat itu di ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Nah, jadi ini kalau kita bahas ya di dalam beberapa tafsir ya, kali ini kita pakai menggunakan tafsir Ibnu Katsir ataupun sesekali kita menggunakan daripada tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah memberitahukan orang-orang yang memiliki sifat terpuji. Jadi dikatakan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, yaitu mereka tidak seperti kaum yang munafik. Artinya apa? Ada yang mereka berjanji ya berkhianat, ada yang berperkara ya berbuat aniaya, jika ia bicara dia berdusta, jika ia dipercaya juga dia berkhianat gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa ketika seseorang itu dia diberikan ada satu perjanjian, entah itu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah itu sebuah perjanjian di mana perjanjian itu dengan manusia, maka ini berupaya sekuat tenaga, artinya apa? Agar bisa dilakukan dengan baik, dijalankan, dijadikan aman. Jadi artinya menunaikan hak-hak Allah. Jadi apa itu menunaikan hak-hak Allah? Ya seperti mentauhidkannya, mentaatinya, menepati, menegakkan syariatnya gitu. Jadi tidak melanggar perjanjian yang semula diakui gitu. Jadi perjanjian istilahnya dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang namanya perjanjian iman ya. Kemudian kita konsisten dalam keteguhan agama. Jadi kita konsisten di dalam keteguhan agama kita. Jadi artinya tidak berubah meski kondisi kita berubah. Jadi tauhidnya tidak berubah tapi keteguhan iman juga tidak berubah. Keteguhan berjalan di atas agama Allah juga tidak berubah. Walau kondisi keadaan kita yang sebenarnya ya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya itu berubah gitu kan. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-21 dikatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafu nasu'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Nah, apa orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita lihat orang-orang yang Allah menghubungkan apa yang Allah perintahkan, ya, artinya bahwa silaturahmi, ya, berbuat baik kepada kerabat, kepada kaum yang miskin papa, orang yang membutuhkan, orang yang istilahnya itu yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka takut kepada Allah. Mereka takut kepada Allah, kepada Tuhan, takut kepada hisab yang buruk. Nanti pada saat bertemu Allah, Allah akan menghisab. Begitu kita berjumpa dengan Allah, Allah yang akan memperhitungkan dan kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, jadi artinya di sini bahwa dalam setiap amal yang mereka kerjakan dan tinggikan, ya artinya mereka takut terhadap perhitungan yang buruk di akhirat. Nah, maka dia berupaya untuk menjalankan amanah itu. Jadi oleh karena itu mereka
menempatkan segala persoalan dalam kelurusan dan keistiqomahan, ya. Nah itu, jadi artinya selain mencakup silaturahim, menyambung hubungan, ya, kemudian menghubungkan semua yang Allah perintahkan untuk disambung, ya, cinta karena Allah, ya, ikatan keimanan. Nah, jadi artinya bahwa rasa takut inilah yang akan mencegah mereka itu dari segala bentuk maksiat. Rasa takut kepada Allah inilah yang kemudian muncul rasa takut terhadap buruknya hisab. Nah, ini artinya apa? Bukan sekedar perhitungan amal gitu. Jadi bukan lagi sekedar penghitungan amal, tapi bagaimana ketika amal itu sudah dihitung, dia mendapatkan hisab gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung lagi di ayat yang ke-22-nya, yaitu dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat, dia menginfakkan rezekinya, ya, baik sembunyi maupun terang-terangan, kemudian dia menolak kejahatan dan kebaikan. Ya, jadi kalau orang berbuat jahat kita balas baik, ya orang berupaya untuk menjatuhkan kita, ya artinya kita hanya berharap kepada Allah agar kita berlindung, ya, daripada segala bentuk penganiayaan orang-orang terhadap kita. Jadi artinya bersabar nih. Kita bersabar dalam ketaatan kita. Sabar artinya apa? Kita hanya berharap menjawab kita, ya. Kita dirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki kita. Artinya tujuannya apa? Mencari ridha Allah. Nah, siap kita untuk menghadapi takdir yang pahit, yang paling pahit sekalipun. Jadi artinya kita menegakkan sholat dengan syarat yang rukun-rukunnya, ya, berupaya untuk khusyuk dalam sholat kita, kemudian kita melakukan infak, mengeluarkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, sebagian kecil dari apa yang diberikan kepada kita keluarkan lagi di jalan Allah, baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan, ya. Jadi diam-diam itu boleh, karena untuk menjaga keikhlasan kita. Terang-terangan juga boleh asal tidak ria. Artinya untuk menjadi motivasi yang lainnya. Ya. Nah kemudian yang paling sulit itu ketika menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi artinya ini secara hubungan sosial, ya, ketika kita disakiti, ya, rasanya sulit kita memberi maaf, ya. Tapi artinya kalau ketika kita berharap ridho Allah, itu harus kita lakukan dengan kekuatan iman kita, dengan kelapangan dada kita. Jadi kita ada orang yang berbuat kejahatan kepada kita, berupaya kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Walau rasa berat secara manusiawi wajar, secara manusiawi rasanya setiap orang yang berbuat, ya, dia menampar rasa ingin tuh kita tampar gitu, ya. Walaupun di dalam ayatnya boleh kita boleh, tapi kata Allah memaafkan lebih baik, gitu ya. Nah kemudian artinya inilah ahlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takwa yang sejati, yang artinya apa? Dia akan berhak mendapatkan balasan akhirat yang terbaik, gitu. Nah kemudian kita lanjut di ayat yang ke 24-nya, ya, 23-nya, yaitu apa ini? Baginya yaitu surga-surga Aden. Allah beri tadi di ayat yang kedua, orang itu yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik itu adalah tempat di mana Allah ridho kepadanya, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh, ya, bersama orang-orang saleh. Siapa itu? Ya keluarga mereka juga bisa, ya, kalau misalnya mereka semuanya soleh, ya, artinya inilah Allah menunjukkan kenikmatan berkumpul dengan orang-orang yang dicintai di dalam surga kelak. Jadi jika semua memenuhi syarat keimanan, nah ini yang terpenting. Jadi artinya apa? Ketika mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh, ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh, dari nenek moyangnya, pasangannya, anak cucunya, gitu kan. Nah asal, ya, kata para tafsir ini, ya, ahli tafsir, jika semua memenuhi syarat keimanan, jadi mereka memiliki syarat keimanan, maka mereka berhak, ya, menikmati berkumpul dengan orang-orang yang dicintai di dalam surga. Nah, maka di situ dikatakan sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat semua,
dari semua pintu sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaran. Jadi disinilah beberapa ayat ini yang artinya untuk kita amalkan. Jadi kita mungkin sering membaca ayat-ayat ini, cuman juga mungkin juga kita membaca terjemahannya, tapi ketika kita mentadaburi dengan kitab-kitab tafsir ya, yang kita tahu, yang kita paham, maka ini akan membantu kita menelaah hikmahnya sampai ke dalam daripada ayat-ayat tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Mbak Esi. Ya baik, terima kasih Ustazah untuk pengantar pada materi kita di kesempatan hari ini ya. Nah ini pendengar juga sepertinya udah gak sabar nih untuk ikutan bergabung dalam Mutiara Pagi di hari ini. Tentunya topik yang kita hadirkan kembali lagi mengenai menjaga amalan penghuni surga. Dan tentunya pendengar, dialog kita pada pagi ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital ya, di App Store dan juga Play Store, juga hadir di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik Ustazah, kita langsung saja terima telepon yang pertama ya di acara ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Esis. Iya Pak Azhari ya. Ya. Baik Pak Azhari di Sekayu, silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Pak Ustazah. Ya. Ini Mbak, saya mau tanyakan, apakah syarat-syaratnya untuk menjadi penghuni surga itu? Akhirnya? Syarat-syaratnya Ustazah. Apakah syarat ya? Iya. Ya, baik. untuk menjadi penghuni surga. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Azhari pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Mbak Esis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan langsung dijawab ya pertanyaan dari Pak Azhari. Terima kasih Pak Azhari ya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ketika tadi yang saya jelaskan di ayat yang ke surat Ar-Ra'd tadi, itu di ayat yang ke-20 ya. Ya, 20, 21, 22, 23 sampai 24. Nah, jadi artinya apa? Kita ambil intinya, syarat untuk menjadi penghuni surga itu kalau kita didasarkan dengan beberapa ayat itu. Namun hanya beberapa ya pagi ini, hanya beberapa 3-4 ayat. Jadi artinya apa? Fokusnya kemana gitu kan? Fokusnya pertama beriman kepada Allah. Karena apa tadi dikatakan? Mereka nanti bisa berkumpul bersama keluarganya, bisa berkumpul dengan pasangannya, anak cucunya. Dengan syarat apa? Dengan syarat ya, artinya imannya gitu ya. Ketika dia beriman kepada Allah ya, yang benar, jadi artinya iman kepada Allah, para malaikat, seperti di dalam rukun iman gitu ya. Kemudian selain daripada beriman, dia bertakwa. Ya. Apa takwa itu? Melaksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan seluruh larangannya. Karena ketika kita ingin amal salih yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, kita lakukan dengan ikhlas. Nah, kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian apa? Yang diperintahkan itu kita jalankan dengan syariat yang benar. Jadi petunjuk yang benar gitu ya. Kemudian kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Nah, jadi ini yang syarat-syarat utama yang terpenting ketika kita berharap bahwa kita itu bisa menjadi penghuni surga. Artinya apa? Jauh daripada itu kita berharap keridhaan Allah terlebih dahulu. Jadi ketika Allah ridho kepada kita, insya Allah ya, Allah sudah janjikan surga untuk kita. Jadi selain itu juga ada sifat-sifat akhlak mulia, seperti tadi dikatakan sabar, istiqomah gitu ya, meninggalkan segala keburukan-keburukan, berupaya untuk sabar di dalam menjalankan kehidupan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya ya. Kita kembali berikan kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung ya, langsung saja melalui 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, dengan Pak Siti Aisyah dari Talang Kelapa. Mbak Siti Aisyah di Talang Kelapa ya. Ya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Aisyah, sehat selalu. Semoga sehat. Halo. Iya, Halo. silakan Mbak Siti Aisyah. Jadi kan saya kan, bagaimana kalau cewek ini dia belum pernah apa mau masuk surga, tapi dia nggak nikah, tapi dia sholatnya tekun. Mhm, Dan juga sudah pergi juga sudah pergi umroh, mhm, tapi dia itu ada kesal hatinya sama satu seorang. Sampai sekarang ini dia nggak mau nikah, ada mhm. rasa sakit hati. Nanti kalau seandainya mati, apakah dia masuk surga? Apa gimana itu saja? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Siti Aisyah di Talang Kelapa Ustazah. Ini untuk Ya, case-nya Mbak Siti Aisyah gimana nih? ya. Jadi kalau tidak salah nih, karena suaranya agak-agak samar gitu ya. Mhm. Itu dia bertanya apakah masuk surga orang yang menyimpan sakit hati gitu ya? Dia tapi belum Betul nggak? menikah Ustazah. Ada seseorang yang belum menikah. Mm-mm. Mhm. Apakah nanti akan masuk surga? Dia sudah berjilbab juga, sudah menunaikan ibadah juga, rajin sholat juga seperti itu. Dia tidak mau Oh, menikahnya karena ada masih ada rasa sakit hati seperti itu Ustazah. dia belum menikah ya? Mhm. Ada seseorang yang belum menikah seperti itu. Apakah dia masuk surga begitu ya? Mhm. Betul. Ya, Untuk jadi wanita ya. jadi artinya ketika itu ditanyakan apakah nanti kita masuk surga atau tidak, itu tergantung daripada amalan yang dia buat. Jadi Mhm. walau yang namanya kata hadis, di dalam hadis dikatakan amal soleh itu belum tentu membuat orang itu masuk surga, artinya apa? Karena di dalam kita menjalankan amal soleh itu kan ada hal-hal yang menyertainya, seperti keikhlasan, kesabaran, ya, syariat-syariat yang benar gitu kan. Nah, jadi itu masuk surganya itu tergantung apakah menikah atau belum menikah, tapi ketika dia menjalankan semuanya dengan kebaikan, di mana Allah itu dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak ada menjadi penghalang dia untuk masuk surga ya. Intinya apa? Persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh Allah untuk seorang muslim muslimat siapapun dia itu benar menurut Allah, sesuai syariat menurut Allah, maka tak ada yang dapat menghalanginya. Nah, yang artinya ketika dia, yang tadi saya dengar ada sakit hati, ada dendam dan lain sebagainya, Mhm. maka itu yang harus kita bersihkan dulu. Jadi kan apa? Ini untuk mencapai hati yang kolbun salim. Jadi bagaimana kita untuk mencapai kolbun salim? Karena apa? Karena kolbun salim inilah yang artinya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Seperti itu ya. Jadi Mbak Siti Aisyah, terima kasih pertanyaannya. Untuk pendengar lainnya, ini kita terima kembali Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esi Armusi Iya, terima kasih dengan Pak Zakaria. Zakaria di Kenten ya. Iya. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat selalu. Ya, alhamdulillah, semoga Ustazah demikian juga bersama kita semua. Amin. Ini Ustazah mau tanya, kan sering kita dengar istilah bersabar menjalankan perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Saya memberi di pencerahan lagi saja. Kemudian gini saja ya, ada orang yang sering mengatakan gini, dia itu sudah saya maafkan kesalahannya, tapi dalam hati masih belum dimaafkan. Nah, mohon di pencerahan, karena kalau kita sudah memaafkan diucapkan, berarti di hati harus kita tulus ikhlas memaafkannya juga. Ya. Saya bisa memberi pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria di Kenten. Ini mengenai memaafkan ya Ustazah ya. Kadang mudah diucapkan tapi untuk pengaplikasiannya mungkin masih ada sedikit rasa yang nggak ikhlas gitu Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Jadi gimana gitu sih, maafkan tapi hatinya masih Iya, masih sakit gitu kan, masih betul belum Ustazah. benar-benar memaafkan gitu. Artinya Pak Zakaria bahwa
proses memaafkan itu belum selesai gitu. Jadi proses memaafkannya itu belum selesai. Nah, dalam Islam, memaafkan itu amalan mulia. Bolehkah kita membalas? Boleh, gitu kan. Tapi ketika Allah mengatakan memaafkan lebih baik, Masya Allah, itu amalan yang sangat mulia. Artinya apa? Karena itu harus berasal dari hati, bukan hanya ucapan. Jadi ketika ucapan kita memaafkan, hati kita dongkol, hati kita ngenes, hati kita nyumpah-nyumpah serapah gitu kan. Nah, secara agama artinya apa? Saya maafkan dianggap niat baik. Tapi Allah apa? Allah menilai isi hati manusia. Dari ucapan luar biasa nih, tidak baik gitu kan. Tapi ketika hati masih menyimpan rasa dendam, rasa marah, maka pahala sempurna dari memaafkan itu belum bisa didapatkan. Kenapa? Karena itu tadi beberapa ayat tadi dikatakan di dalam surat ayat yang ke berapa nih tadi, yang ke-22. Kemudian di surat Fussilat ayat yang ke-34. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi ketika itu belum bisa ya menyeluruh, belum tuntas, maka pahalanya juga belum sempurna. Jadi artinya memaafkan ini memang amalan yang mulia, tapi ketika dia belum bisa tuntas, maka itu belum bisa sempurna. Nah, jadi kenapa ucapan boleh dikatakan niatnya baik, tapi Allah menilai hati seorang manusia, seorang hambanya ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Ustazah. Kita akan jeda sebentar ya Ustazah untuk informasi berikut yang pasti pendengar juga nanti kita tetap undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 juga tadi ada sudah masuk ya beberapa WhatsApp dari pendengar, nanti kita akan jawab Ustazah. Tetap terus bersama kami juga di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, terima kasih pendengar Anda yang tetap setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Yang baru saja bergabung, salam jumpa. Kami masih menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Tema yang kami hadirkan menjaga amalan penghuni surga bersama dengan narasumber kami Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Baik Ustazah, kita lanjutkan dengan beberapa WhatsApp yang sudah dikirimkan pendengar di pagi ini Ustazah ya. Insya Allah. Baik, ini dari Pak Antoni. Ini
nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bu Ustazah tetap sehat. Amin ya Pertanyaannya Allah. bagaimana supaya di dunia dan di akhirat ini bisa sama untuk bisa dapat bersama amalan menuju surga yang abadi. Mohon pencerahannya Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana? Ini mengenai supaya di dunia dan akhirat ini bisa sama. Ya, untuk bisa Amalannya. iya betul, amalannya menuju surga. Ya, baik. Terima kasih Pak Antoni. Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertanyaan bagaimana ya di dunia gitu, di dunia maupun di surga ya. Amalannya bisa sama gitu ya, amalannya ya. Artinya kalau misalnya amalannya baik ya artinya dia akan menerima apa yang terbaik begitu. Baik. Jadi ketika di dunia kita melakukan segala sesuatu yang berkaitan untuk surga, untuk akhirat, tentu saja kita akan hati-hati menjalankannya ya, tetap waspada gitu kan dengan penghisapan Allah gitu. Ketika orang yang takut seperti kata tadi tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa ketika kita takut sama Allah, kita berupaya nih terus waspada gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Bagaimana amalan dunia itu menentukan kedudukan kita di surga. Jadi maka dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Antara dua tingkat seperti antara langit dan bumi. Jadi artinya satu tingkat berikut kepada tingkat yang berikutnya adalah antara langit dan bumi. Nah, jadi di surga itu ada 100 tingkatnya. Jadi ada orang yang sabar, di mana tingkatannya? Ada orang yang ikhlas, di mana tingkatnya? Kemudian ada orang yang amanah, di situ juga tingkatannya ada di situ. Jadi setiap tingkatan surga itu tergantung daripada kualitas amal kita. Jadi bagaimana sholat sedekah kita, kesabaran, keikhlasan kita, memaafkan seperti tadi sebelumnya dibahas ya. Nah, jadi artinya amalan dunia yang diteruskan ya untuk kepada surga, dia akan berupaya istiqomah. Jadi artinya contoh nih, kita membaca Al-Quran. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran di dunia ya, maka dia dinaikkan derajatnya sesuai daripada jumlah yang dibaca, yang diamalkan. Dibaca saja nggak diamalkan, itu tidak ada reaksinya gitu kan. Jadi apa kata hadis Rasulullah, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya tempatmu di surga itu sesuai dengan ayat apa yang kamu baca ya. Nah, jadi artinya kemudian apa lagi nih? Amalan dunia, zikir ya. Selain daripada sabar, akhlak mulianya, zikir, orang-orang yang terbiasa berzikir. Dan itu akan menguatkan kesabaran, merasakan kenikmatan yang nanti akan berkelanjutan kepada akhirat. Nah, jadi kalau kita bagaimana caranya bisa sama amalan dunia dan akhirat, maka kita tahu dulu tujuan di mana kita kembali. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita akan mempertanggungjawabkan segalanya. Maka ketika kita mempertanggungjawabkan, mudah-mudahan apa yang kita pertanggungjawabkan itu adalah amalan terbaik untuk menjadi penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustazah untuk jawabannya ya. Ini juga ada Ibu Sri di Sekojo. Ini bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, bagaimana triknya agar kita selalu berbuat baik dari perilaku maupun dalam ibadah ya, agar masuk surga Allah? Kadangkala masih banyak godaan dari setan. Silakan nih Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sri ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu Sri, semoga sehat selalu ya. Nah, bagaimana caranya trik kita? Ada trik kita untuk selalu berbuat baik gitu kan. Agar apa? Agar kita bisa terjaga dari segala bentuk ketidakbaikan, ketidaknyamanan gitu kan. Hati yang kotor gitu kan, agar bisa terselamatkan. Nah, artinya kita perbaiki niat kita dulu. Jadi artinya apa? Bagaimana untuk selalu berbuat baik? Nah, kita dari rumah nih dulu nih, dari rumah nih kita perbaiki niat. Misalnya kita punya suami, punya anak, ya, kita punya rumah tangga. Kita jalankan bagaimana caranya kita dengan suami, ya. Artinya apa? Kita melayaninya ikhlas karena Allah. Anak juga seperti itu gitu kan. Mana yang baik
kita sarankan ya. Kemudian mana yang buruk kita jauhkan ya, kita berikan mereka artinya apa pandangan-pandangan. Jadi artinya di situ kita berbuat kepada mereka lillahi ta'ala ya. Kita lillahi ta'ala. Jadi artinya apa? Kita berbuat baik itu karena Allah ya. Kemudian kita menjalankan nih rumah tangga nih. Kita apapun yang kita kerjakan di dalam rumah tangga itu ya. Apapun kegiatannya karena Allah, bukan karena bagaimana caranya ini supaya dilihat orang, bagaimana ini suaminya bisa sayang gitu kan, tapi jalankan itu karena Allah. Karena apa? Segala apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Kemudian ya, bagaimana agar kita selalu berbuat baik ya, paksakan. Contoh nih, sedekah, sekecil apapun itu. Jadi misalnya ada 2.000, pokoknya kita sedekahkan. Entah itu melebihkan parkir kita, ataupun kita melebihkan dari makanan yang kita beli, misalnya harganya 4.000, udah kita kasih 5.000 atau lain sebagainya. Artinya tadi kita paksakan untuk selalu melebihkan, untuk selalu berbuat kebajikan. Nah, jadi perbuatannya kemudian kita paksain nih. Nah, untuk dekat sama Al-Quran, paksakan untuk membacanya. Paksakan untuk kita kajian gitu. Kan apa? Kalau kita menuruti hawa nafsu kita ya, kadang capek, malas, panas, udah kita nggak ngaji gitu. Mau berangkat saja rasanya, aduh malas bener gitu ya. Nah, sholat pun begitu. Sholat sunnah juga begitu. Nah, kemudian salah satu jalannya cari orang-orang yang soleh. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali agar kita istiqomah bisa berbuat baik. Kemudian kita ya, yang namanya di dalam dunia ini untuk mempercepat artinya kita bisa berbuat baik, untuk bisa bertahan di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kebaikan, ingat kita akan kembali. Kita pasti mati dan pesta pasti usai. Jadi tidak ada pesta yang tak usai ya. 2-3 hari pasti usai juga, habis duitnya. Nah, hidup ini juga begitu gitu kan. Nggak ada yang tidak ini kembali kepada, semua akan kembali kepada Allah. Dan ingat pada saat kita kembali kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ustazah ya. Ini kita ke penelpon terakhir ya melalui acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Esi. Ya, dengan Pak Abu Bakar Jejawi. Pak Abu Bakar Jejawi. Silakan Pak Abu Bakar pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sehat selalu. Ya, ini Ustazah favorit saya. Ya. Begini Ustazah, jadi ada yang masuk surga Ustazah. Nah, kemudian ada lagi yang dirindukan surga. Nah, apa perbedaan yang dua kalimat ini Ustazah? Ada yang masuk surga yang pertama? Ya, ada yang masuk surga. Kemudian ada yang dirindukan surga. Jadi apa? Ya. Dirindukan surga. Itu syarat-syaratnya. Ada yang dirindukan surga yang ya. dirindukan surga itu syarat-syaratnya gitu. Ya saja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Silakan Baik, Ustazah. terima kasih kepada Pak Abu Bakar, Masya Allah ya. Ada yang masuk surga, ada yang dirindukan ya, dirindukan oleh surga. Jadi ada juga itu ya cerita dirindukan oleh surga. Nah, itu bagaimana itu? Apakah syarat-syaratnya gitu kan? Jadi ketika seseorang itu dirindukan surga, apa syaratnya gitu kan? Nah, jadi artinya bukan kita hanya merindukan surga untuk masuk surga, tapi apa artinya itu kita dirindukan. Nah, jadi bagaimana syaratnya untuk dirindukan surga gitu? Karena ada orang yang dirindukan oleh manusia gitu, oleh manusia. Nah, ini surga yang merindukannya ya. Nah, jadi ada beberapa makna dirindukan ini, artinya apa? Surga sangat terbuka bagi orang-orang yang menjalankan amanah-amanah Allah gitu kan. Jadi contoh nih, ketika dia menjalankan amanah Allah, apa saja amanah Allah? Perintah sholat, kayak membaca Al-Quran ya. Jadi yang dikatakan tadi bukan hanya dia baca, tapi dia mengamalkan. Kalau dia hanya baca saja mengharapkan khatam Quran, artinya dia tidak amalkan, sama seperti dia membaca buku saja. Karena apa? Karena ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak mengamalkannya, artinya itu bahwa
dia membaca tapi tidak tahu maknanya, maka dia sering, dia sholat, dia sedekah, dia puasa, tapi dia masih gibah, dia masih riba, dia masih zolim kepada orang lain. Kenapa? Karena makna ayat tadi tidak sampai. Kemudian, bagaimana lagi orang-orang yang dirindukan surga, dia menjaga lisannya. Jadi dia tidak menyakiti orang. Ya, kalau berkata dia tidak bohong, kalau berkata dia tidak hanya berjanji dia khianat, tidak, dia akan menepati. Ya, kemudian kalau dia tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik atau dia berkata lebih baik, maka diam. Nah, itu lebih baik. Nah, jadi ini orang-orang ya yang dirindukan surga, lebih kurang kalau kita ambil daripada beberapa hadis yang dari Rasulullah SAW. Terus orang yang suka memberi makan orang lain. Jadi entah ada tamu, kita kasih dia minum, makan, atau orang miskin, atau siapa saja yang butuh gitu kan. Karena apa kata Rasulullah SAW, sebarkan salam, berilah makan. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi itu artinya beberapa syarat ya, bukan artinya segala sesuatu, tapi semua yang terbaik. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan semua waktu-waktu yang ada di dunia ini dengan baik, dengan tidak sia-sia. Artinya kalau bisa ketemu Senin kita berpuasa, walau tidak bertemu Ramadan, mungkin di hari-hari berikutnya, di 11 bulan berikutnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan hari-hari kita dengan berpuasa, kemudian di pertengahan bulan kita lakukan Ayyamul Bid gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Kita merindukan surga itu nikmat, kerinduan yang luar biasa. Tapi ketika dirindukan oleh surga, itu Masya Allah sebuah kemuliaan. Ya. Jadi untuk meraihnya, tingkatkan kualitas amal kita dengan ikhlas, istiqomah, dan sertakan dengan akhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustazah untuk jawabannya ya. Ini juga terima kasih buat, ini ada yang titip salam buat Ustazah Nurhayati ya, dari Ibu Vera, pendengar kita. Ya, terima kasih. Salam kembali, semoga sehat selalu. Amin. Berkah. Baik, terima kasih juga ini buat Pak Romli di Sembawa ya. Baik Ustazah, kita sudah ada di penghujung waktu. Ada informasi tambahan yang ingin disampaikan untuk pendengar terkait topik yang kita hadirkan di pagi ini ya, menjaga amalan penghuni surga. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi artinya apa? Allah di dalam kita membahas tadi bagaimana menjaga amalan penghuni surga. Jadi artinya Allah memberitahukan di dalam ayat-ayat tadi keadaan orang-orang yang bahagia. Bagaimana orang-orang yang bahagia yang memiliki sifat-sifat baik. Mereka akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Apa tempat kesudahan yang baik? Itu surga. Matinya husnul khatimah. Kemudian kesudahan yang baik ini ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang dibaca tadi, di surat yang ke-13 tadi, itu adalah surga untuk kediaman, surga Aden. Ya, jadi mereka tinggal di sana dengan kekal bersama para rasul, para nabi, para syuhada, para imam yang memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya di situ mereka memasukinya dengan siapa? Tidak sendiri. Ketika mereka memiliki syarat iman yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memasukinya juga orang-orang yang saleh. Ya, dari keturunannya, dari nenek moyangnya, pasangannya, ya, mereka dipersatukan bersama orang-orang yang dicintai. Ya, mereka bergembira, mereka berbahagia, ya. Artinya hingga Allah juga akan meninggikan derajat yang rendah menjadi derajat yang lebih tinggi. Sebagai apa itu? Anugerah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di akhir ayat tadi dikatakan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Assalamualaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Jadi inilah Mbak, kita nanti insya Allah harapan kita bisa masuk surga ya. Nah ini malaikat pun akan mengucapkan selamat atas derajat yang mereka peroleh ya. Artinya bisa bertetangga juga dengan para orang-orang saleh, para rasul, para nabi dan para siddiqin ya. Jadi maka dikatakan oleh Rasulullah SAW ya bahwa
kebahagiaan yang tiada tara, ya, kebahagiaan yang tiada tara ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Wallahu alam bisawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah, terima kasih waktunya juga pencerahannya di pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pendengar kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri MPD dalam Mutiara Pagi dengan tema menjaga amalan penghuni surga untuk hari ini ya, hari Senin 5 Mei 2025. Saya Esi pamit dan rekan Bunga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mengikuti warta berita dari tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.